Meskipun sebulan lagi harus menikah, Anissa Pohan tetap saja beraktivitas. Kemarin siang, presenter olahraga yang bakal menikah dengan Agus Harimurti, putra sulung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu, sibuk mengkampanyekan pentingnya pemakaian safety belt kepada para pengendara mobil di Bundaran HI dan Jalan Merdeka Barat, Jakarta. Intinya kan ini karena sesuatu hal yang positif. Jadi mau pengantin ke mau enggak, kayak yang penting saya bisa menyampaikan suatu pesan gitu kepada masyarakat, dan pesan itu adalah berbau sosial gitu kan. Artis sinetron Nova Eliza membantah kabar yang menyebutkan dirinya lah yang menjadi penyebab kegagalan pernikahannya dengan DJ Riri. Nova yang ditemui usai menghadiri resepsi pernikahan Reina Ipe dan Zaki kemarin malam, bahkan mengaku tidak tahu kalau DJ Riri sudah menyebarluaskan pembatalan pernikahan mereka. Menurut Nova, hubungannya dengan DJ Riri sampai saat ini baik-baik saja. Tetapi kalau Riri memang ingin memutuskan, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sangat berhubungan dengan baik dengan keluarganya juga, dengan keluarga saya juga. Kalau memang dia udah ngomong kayak gitu ya saya ngikutin aja. Kok kayak pasrah aja sih Mbak Nova? Pasrah enggak juga, karena dibilang pasrah enggak juga. Gimana ya, soalnya saya ngikutin apa kata Riri aja sekarang gitu loh. Kalau Riri bilang bisa, ya saya masa mau bilang nyambung, kan nggak mungkin juga. Meskipun keduanya sering saling cemburu, Dian Sastrowardoyo dan kekasihnya Abi merasa cocok satu sama lain. Kini keduanya sering terlihat hadir di acara resmi. Kemarin Dian dan Abi menjawab berbagai pertanyaan seputar hubungan mereka. Hubungan artis film dan sinetron Dian Sastrowardoyo dengan kekasihnya Abi nampaknya bertambah lengket saja. Pasangan yang tengah dimabuk cinta ini semakin sering terlihat jalan berdua di acara-acara resmi. Kemarin malam Dian dan Abi datang ke pesta pernikahan artis sinetron Reina Mariana dan Muhammad Solihin Effendi. Melihat Dian dan Abi hadir ke resepsi tersebut, keruan saja kalangan wartawan infotainment yang meliput malam itu meminta wawancara dengan pasangan muda ini. Dian dan Abi tidak bisa menolak sehingga jumpa pers singkat pun digelar. Pertanyaan pun hanya berkisar tentang perkembangan hubungan mereka. Dan hampir semua pertanyaan dijawab oleh Dian Sastro. Karena Abi sendiri menurut Dian agak nervous bila berhadapan dengan wartawan. Ya kasihan, soalnya kan dia bukan orang yang biasa ngomong ke publik gitu. Makanya gue juga gak kasihan lagi loh, kasihan banget. Jadi kan maksudnya orang biasa, jadi gara-gara pacaran sama saya jadi harus ngadepin wartawan juga gitu. Ya maaf ya. Tapi dulu dia pernah bilang sih, ya udah kalau misalnya kamu ditanyain wartawan, aku sih cuek aja, aku gak ada masalah gitu. Dari dulu kan kamu sama kita, aku gak peduli kok, aku cuek aja gitu. Kamu wartawan mau wawancara ya udah gak apa-apa gitu. Jadi ternyata dari dulu emang Abi termasuk orang yang open minded soal itu ya, soal kalau ngadepin publik itu juga untungnya Abi orangnya nggak ada masalah yang khusus gitu untuk aku nggak mau apa gimana, dia nggak pernah ngomong. Jadi justru aku cuek aja, aku nggak peduli kok, aku biarin aja gitu. Menjawab rumors yang berkembang tentang rencana mereka untuk naik ke pelaminan, Dian dengan tegas membantah. Menurutnya hubungan dengan anak Yapto Suryo Sumarno itu masih sebatas pacaran. Belum mikirin kok, masih pengen jalanin aja, pacaran biasa aja pengennya. Gitu. Soalnya nggak pengen buru-buru juga, lebih enak santai aja kali. Jadi pacarannya juga masih lebih sehat, lebih asik lah gitu. Meskipun hubungan mereka lebih banyak diwarnai perasaan cemburu masing-masing, Dian yang juga pernah berpacaran dengan pembalap muda Moreno Suprapto menilai Abi adalah lelaki yang paling serius yang pernah dikenalnya. Kalau yang dulu-dulu udah gak pernah diinget-inget lagi sih. Abis kebanyakan kan lebih kayak cinta-cinta monyet gitu ya. Masih anak muda banget kali, jadi masih kebawa emosi-emosi kayak gitu. Masih lebih pengen nunjukin kayaknya masih greget-greget buat temen-temen gitu loh, pengen nunjukin ke orang-orang gitu loh. Kalau sekarang mungkin udah nggak lagi ya. Meskipun sebulan lagi harus menikah, Anissa Pohan tetap saja beraktivitas.
Kemarin siang, presenter olahraga yang bakal menikah dengan Agus Harimurti, putra sulung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu, sibuk mengkampanyekan pentingnya pemakaian safety belt kepada para pengendara mobil di Bundaran HI dan Jalan Merdeka Barat, Jakarta. Intinya kan ini karena sesuatu hal yang positif, jadi mau pengantin mau enggak, kayak yang penting saya bisa menyampaikan suatu pesan gitu kepada masyarakat, dan pesan itu adalah berbau sosial gitu kan. Lalu apakah kegiatan turun ke jalannya ini merupakan salah satu tugas untuk membantu pemerintah, mengingat ia calon menantu pejabat tertinggi pemerintahan negeri ini? Nggak ada hubungannya lagi, Bang. Tugas suami sama saya sama kecamatan nggak ada hubungannya. Setidaknya sampai kemarin Anissa mengaku belum menjadi wajib meminta izin kepada suaminya atas kegiatan-kegiatannya. Apalagi menurut Anissa profesi mereka berbeda. Anissa selebriti, sementara Agus Harimurti calon suaminya adalah serdadu berpangkat Letnan 1. Enggak lah, saya sendiri kan bisa milah-milah mana yang baik buat saya, mana yang enggak. Bagaimana pula dengan karir Anissa setelah menikah nanti? Ada kabar sang calon suami menyuruhnya untuk berhenti dari dunia keartisannya. Oh, saya masih belum tahu ya untuk hal-hal seperti itu, tapi selama sekarang saya masih bisa, saya lakukan apapun itu. Oh, nanyanya itu lagi deh. Nah, kalau aku pergi pada sedih. Nggak mau kemana-mana. Yang menarik adalah Anissa mengaku rela melakukan tugas seperti ini kelak, meski ia sudah menikah dan menjadi menantu orang nomor 1 di negeri ini. Wah, semakin mau. Kalau ada kesempatan, biarpun itu panas-panasan, dingin-dinginan, tapi selama itu sesuatu yang bagus buat semuanya, akan saya lakukan itu. Terhadap kegiatannya ini, rekan terbaiknya Dik Doang memberikan acungan jempol. Kita bangga bahwa Anissa ya segera berkeluarga, dan ternyata itu menjadi kesempatan contoh buat yang lain bahwa semakin dia tinggi, dia semakin bersentuhan dengan orang-orang yang ada di jalan-jalan, bersentuhan langsung, menyampaikan sesuatu. Ini mudah-mudahan menjadi suatu maskot, suatu simbol, suatu gambaran bahwa jadi pemimpin harus bisa membumi. Akhirnya kemarin sore Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis Ferry Irawan 5 bulan penjara, potong 3 bulan masa tahanan atas kasus markup dana pendirian sebuah production house. Aktor ganteng Ferry Irawan akhirnya divonis 5 bulan penjara, potong tahanan yang sudah dijalaninya selama 3 bulan. Hakim Ketua Sucahyo Sarjana Hukum yang mengadili Ferry di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin sore dengan yakin memutuskan Ferry terbukti melakukan penggelapan dana saat hendak mendirikan sebuah rumah produksi atas biaya temannya bernama Sambahri. Untuk kesalahan itu, selain divonis 5 bulan, Ferry juga diwajibkan membayar biaya perkara sebesar Rp1.000. Usai persidangan, Ferry yang didampingi Taufik Yanuar kuasa hukumnya tidak banyak berbicara kepada wartawan. Pokoknya saya nggak mau berkomentar apa-apa, tolong hargai saya juga, seperti saya juga menghargai Anda semua, rekan-rekan pers sekalian. Jadi semuanya sekarang saya serahkan kepada Pak Taufik. Ini bukan persoalan kalah atau tidak kalah, kan seperti itu. Ini adalah menurut pandang hakim bahwa saudara Ferry terbukti menurut hakim melakukan tindak pidana sebagaimana diatur pasal 378 itu. Nah, oleh karena itu majelis hakim kasih kita waktu untuk berpikir-pikir. Nah, itu diatur oleh undang-undang, kita kasih waktu untuk berpikir selama 7 hari. Seperti itu ya. Dan kami akan memanfaatkan waktu itu untuk konsultasi dengan keluarga, dengan Ferry, dan apakah kami akan melakukan banding atau menerima, itu nanti kita ketemu lagi. Perseteruan Ferry Irawan dan Syam Bahri bermula dari kecurigaan Syam atas laporan angka pembelian alat-alat rumah produksi. 2 orang itu semula sepakat mendirikan rumah produksi dan modalnya dari Syam Bahri. Ketika Sam menemukan markup harga-harga barang seperti kamera dan mesin editing, persoalan mereka akhirnya bergulir ke meja hijau. Ferry sendiri sempat meringkuk sebagai tahanan kejaksaan yang dititipkan di LP Cipinang. Setelah 3 bulan atas jaminan, akhirnya Ferry menghirup udara bebas 3 bulan yang lalu. Kemarin setelah hakim menjatuhkan vonis dan mengetuk palu, Ferry tampak pasrah. Syam Bahri, lawan berseteru Ferry yang ditemui cek dan dicek di Bilangan Cilandak, Jakarta Selatan, justru memberikan nasihat kepada mantan temannya itu. Yang penting adalah dia dinyatakan bersalah. Terbukti ya, bukan dinyatakan. Pembuktian bahwa dia bersalah itu ada gitu. Itu aja yang penting. Saya ingin menyampaikan kepada Ferry ya. Mungkin
jangan lagi lah melakukan kesalahan. Kan Ferry udah pernah sakit, Ferry udah pernah masuk penjara. Jadi janganlah ya, sayangi diri lah sendiri ya. Saya pikir kita bisa mencari uang dengan secara halal, secara baik, dan asal kita punya kemauan, saya pikir. Kelompok vokal AB3 tengah siap-siap menghadapi kekurangan 1 personel. Dalam waktu dekat ini, Nola akan menjalani cuti melahirkan. Akan vakumkah mereka dari dunia tarik suara? Dalam waktu dekat, kelompok vokal AB3 bakal sedikit bermasalah. Nola, salah seorang personilnya, sedang hamil 8 bulan.